Kalian semua, apa kalian benar-benar akan sejauh ini? Keluarga Su telah memperlakukan kalian dengan baik. Enda, bukankah kau memandang rendah kami, memperlakukan kami seperti tunangan angkat? Sekarang grup Sari telah runtuh. Mari kita lihat seberapa sombong dirimu. Kami lelah hidup menumpang. Beraninya kau menyakiti Ayu, kau pantas mati. Nama saya Indasari. Satu-satunya pewaris keluarga Sari di kalangan atas Atheria. Sejak usia muda, ayah saya membawa 3 anak yatim ke keluarga Sari. Untuk menjadi tunangan angkat saya, dia membesarkan mereka dengan sumber daya terbaik, agar mereka bisa menjadi asisten terpercaya saya dalam mengelola grup Sari. Tapi saya tidak pernah menyangka mereka akan menjadi sekumpulan monster yang melahap orang bulat-bulat. Mereka diam-diam menggerogoti grup Sari. Baru saat itulah saya sadar, mereka sudah menenjakan taring mereka. Anda. Padi? Bagaimana bisa? Padi. Arling R4. September 25th. Aku terlahir kembali. Anda. Padi. Bukankah aku sudah mati? Arling R4. September 25th. Aku terlahir kembali. Sekumpulan bajingan tak tahu terima kasih. Ayah membawamu kembali dari panti asuhan dan mencurahkan semua sumber dayanya untuk membesarkanmu. Namun, demi putri seorang pelayan, kalian bersatu untuk menghancurkan grup Sari dan bahkan membunuhku. Tuhan mengirimku kembali untuk membalas dendam. Enda, bagaimana bisa kau begitu kejam? Ayu sangat polos, dan kau hanya menindasnya karena statusmu. Sekarang kau bahkan mencoba mencuri satu-satunya kenang-kenangan yang ibunya tinggalkan untuknya. Nona, sorry. Jangan pikir kau bisa bertindak seperti kau di atas hukum hanya karena kau punya uang haram. Itu adalah sesuatu yang Ayu hargai. Apa yang membuatmu berpikir kau pantas menyentuhnya? Di mana itu? Serahkan sekarang. Tuan-tuan, tolong, berhentilah memarahi Nona Sari. Itu saya. Saya memberkannya dengan sukarela kepada Nona Sari. Nona Sari bahkan memberi saya sepasang anting sebagai gantinya. Saya sama sekali tidak merasa dirugikan. Ayu, bangun. Ayu. Jangan berlutut padanya. Meskipun kau Nona Sari, kau tidak punya hak untuk mencuri barang kesayangan seseorang. Jangan paksa kami menggunakan kekerasan. Duet yang selesai. Kalian aktor yang bagus. Sudah selesai bicara? Hanya ini? 3 tunangan angkat yang tumbuh dengan biaya keluarga Sari. Dan putri seorang pelayan yang hidup menumpang dari keluarga itu. Siapa yang memberimu keberanian membuat masalah di kamarku? Kau mau itu kembali? Tidak. Tidak apa-apa selama Nona Sari menyukainya. Ayu, jangan takut padanya. Kami di sini. Kau dengar itu? Dia bilang, tidak. Indah, apa yang kamu lakukan? Siapa yang memberimu izin bicara seperti itu padaku? Indah, beraninya kau memukulku? Enda, kau hila. Kau tahu apa yang kau lakukan? Karena kau tahu aku pewaris keluarga Sari. Kau seharusnya tahu aturannya. APA, menurutmu grup Sari terlalu baik padamu? Kau mau dikeluarkan dari keluarga Sari dan kembali ke tempat asalmu?
Enda, kau tidak sedang mencoba memainkan semacam permainan jual mahal dengan kami, kan? Jangan pikir dengan melakukan ini, kau bisa menarik perhatian kami. Semua orang tahu bahwa kami bertiga adalah tunangan angkat favorit Nona Sari. Minggu depan, salah satu dari kami bertiga akan dipilih untuk pertunangan. Mengusir kami sekarang. Siapa yang akan percaya itu? Siapa bilang aku harus bertunangan dengan kalian? Kau tidak akan pertunangan dengan kami. Enda, kau pikir kau siapa? Selain kami, siapa lagi yang berani menginginkan putri manja dan sombong sepertimu? Hei, jangan buang-buang napasmu untuknya. Dia mungkin hanya sedang mengamuk lagi. Ayo pergi. Di kehidupan lalu, aku buta. Aku percaya pada kalian, para bajingan tak tahu terima kasih. Aku berusaha keras menyenangkan kalian, hanya untuk dipermalukan oleh kalian. Di kehidupan ini, tanpa dukunganku, aku ingin melihat berapa lama kalian bisa bertahan di masyarakat kelas atas Adheria. Dan melihat apa yang akan terjadi pada kalian. Anda. Budi Santoso. Satu-satunya pewaris keluarga Santoso. Pangeran mahkota masyarakat kelas atas Adheria, ditakuti dan dihormati oleh semua orang. Bukankah dia mengalami kecelakaan mobil 3 tahun lalu? Dan menjadi cacat? Mengapa dia bergegas keluar untuk menyelamatkanku? Dia melompat turun setelahku. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia sudah mati? Ayah, aku sudah memutuskan dengan siapa aku ingin bertunangan. Oh, siapa itu? Kau sangat ragu-ragu sebelumnya. Budi Santoso. Adrian? Kenapa dia? Bukankah kamu bilang kamu akan memilih salah satu dari mereka bertiga? Mereka? Mereka tidak pantas. Ketiga orang itu, mereka makan makananku, memakai barang-barangku. Tidak hanya menjelek-jelekan aku, tapi mereka juga berselingkuh dengan Ayu Lestari. APA. Ayah tidak tahu kan? Mereka menggunakan kartuku untuk memesan kamar hotel selama 7 hari 7 malam. 3 pria dan 1 wanita. Tuhan tahu apa yang mereka lakukan. Itu keterlaluan. Sekumpulan bajingan tak tahu terima kasih. Aku akan menyuruh seseorang membatalkan semua kartu sekunder mereka. Dan Minarik kembali semua sumber daya yang diberikan keluarga. Sorry Captain America. Villa, Mobile Sport, saham perusahaan. Aku tidak akan meninggalkan satupun untuk mereka. Beraninya mereka mengkhianati putriku? Apakah mereka benar-benar berpikir keluarga Sari bisa dipermainkan? Tepat sekali. Mereka telah bergantung pada grup Sari, menikmati kekayaan dan kemewahan bertahun-tahun. Mereka sudah lama lupa tempat mereka. Sekarang, saatnya bagi mereka untuk merasakan bagaimana rasanya jatuh dari ketinggian. Kevin Pratama, kamu benar-benar tidak tahu malu. Enda, aku tidak bermaksud mencuri desainmu untuk mengikuti kompetisi. Tolong maafkan aku. Aku hanya ingin gaun pengantin yang kamu kenakan memiliki namaku. Di kehidupan lampauku, aku lemah dan tertipu oleh kata-katamu yang manis. Kehidupan ini, aku tidak akan mentolerir kalian sedetik pun. Aku akan menyeret kalian semua dari singgasana kalian ke jurang dan mengirim kalian merangkak kembali ke tempat asalmu. Oh. Betapa tidak tahu malu. Orang luar membuat masalah di wilayah keluarga Sari. Bertingkah seolah dia Nona Sari. Oh. Sungguh. Menjijikan. Bagaimana aku tidak sadar sebelumnya, betapa menjijikannya mereka? Riasanku, rambutku. Kakak. Enda, apa kamu sudah gila? Kevin, aku sangat takut. Aku hanya membersihkan sampah. Ada APA? Siapa yang kamu sebut sampah? Apa tidak jelas? Kevin, ini semua salahku.
Aku seharusnya tidak memintamu mengambil foto. Kalau begitu kamu tidak akan disebut sampah oleh Nona Sari bersamaku. Ayo, jangan takut. Aku tidak akan membiarkannya mengganggumu. Dasar jalan. Beraninya kamu menyebut kami sampah? Aku akan membunuhmu. Aku bersumpah. Gaun pengantinku. Ayo. Calong dan anjing. Pasangan yang dibuat di neraka. Aku buta di kehidupan lampauku. Memperlakukan kalian para bajingan tak tahu terima kasih. Seperti darah dagingku sendiri. Mulai sekarang, tunggu. Nona Sari. Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Kamu bisa memukulku, memarahiku, TAPI. Mengapa kamu harus merusak gaun pengantin yang dirancang Kevin untukku? Gaun penggantin yang dia rancang untukmu? Beraninya kamu. Saya Payang, mencuri draft desainku dari ruang kerja, lalu berlutut dan memohon ampun saat aku menangkapnya, dan kemudian mengklaim. Kamu merancang gaun penggantin untukku, sebagai kejutan? Kevin, benarkah yang dia katakan? Enda. Jangan berani menyebarkan kebohongan keji seperti itu. Tanda tangan di draft desain itu milikku, jadi itu milikku. Kevin, aku percaya padamu. Kamu memenangkan hadiah utama dalam kompetisi nasional dengan desain ini. Lajpila. Enda. Kamu punya segalanya. Kamu tidak membutuhkan beberapa draft desain ini. Kamu telah hidup dalam kemewahan sejak kecil, jadi kamu tidak akan mengerti rasa sakit, tinggal menumpang seperti kami. Kevin bekerja sangat keras untuk mencapai posisinya hari ini. Mengapa kamu harus begitu picik tentang ini? Semua yang kumiliki, orang tuaku yang mendapatkannya. Berhentilah mencari alasan atas kegagalanmu sendiri. Jika keluarga Sari tidak menerimamu, menurutmu apa? Kamu akan tinggal di Menshahen, makan dan minum dengan baik? Ada APA, apakah itu menyakiti harga dirimu? Mulai hari ini, aku akan menunjukkan padamu seperti apa rasanya. Hijab, di bawah belas kasihan, seseorang, Lane. Apa yang akan kamu lakukan? Aku sudah mengirimkan rekaman pengawasan tentangmu, mencuri draft desainku dari ruang kerja. Aku ingin melihat hak APA yang dimiliki Tuan Pratama, yang telah dikeluarkan dari dunia desain, untuk bertindak begitu sok kuat di depanku. Kamu tidak akan berani. Sudah terkirim. Apa yang perlu didekatkan? Kevin, jangan lupa, kamu hanyalah anjing yang dibesarkan keluarga Sari. Percayakah kamu aku akan membunuhmu? Membunuhku? Baiklah, aku akan menunggu dan melihat. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah pernah merasakan kematian sekali. Di kehidupan ini, aku ingin melihat siapa yang mati mengenaskan lebih dulu. Ini baru. Permulaan. Kevin. Randy. Rio. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Halo, Ayah? Halo, putriku tersayang. Aku sudah mengatur pernikahanmu dengan keluarga Santoso. Bapak Santoso ingin kau mengunjungi kediaman keluarga Santoso. Baiklah. Tentu. Aku akan bersiap sekarang. Buddy. Di kehidupan lalu, kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku. Kehidupan ini, biarkan aku yang mendatangimu. Tapi kaki Budi, kakinya membuat segalanya sulit, bagaimanapun juga. Enda, apakah kau benar-benar tidak terganggu dan bersedia menikah dengannya? Jangan khawatir, kakek. Aku bersedia menikahi Budi. Budi orang yang sangat baik. Aku beruntung bisa menikah dengannya. Setelah kita menikah, aku akan merawatnya dengan baik, membantunya dengan rehabilitasinya, dan aku akan memastikan dia tidak pernah diperlakukan tidak adil. Setelah 10 tahun lamanya, akhirnya kau mengingatku? Ayah. Ibu. Bagaimana bisa kau meninggalkanku sendirian? Jangan sedih, Budi. Ayahku bilang kalau orang meninggal, mereka berubah menjadi bintang di langit, dan tinggal bersama kita selamanya. Kalau kau takut tidak ada yang menemanimu nanti, kalau begitu, bagaimana kalau aku jadi istrimu kelak? Aku akan selalu bersamamu, dan memberimu banyak sekali permen. Dasar kamu.
Sudah 10 tahun diam-diam mencintai Indah, sekarang kamu akhirnya punya kesempatan, kenapa tidak lebih proaktif? Apa kakek harus membukakan jalan untukmu? Indah, bersama kami orang tua ini, pasti membosankan. Bagaimana kalau Budi mengajakmu jalan-jalan? Pemandangan taman kami cukup bagus. Baiklah, terima kasih kakek. Di kehidupan lalu, saat dia melompat dari atap, kakinya baik-baik saja. Apakah disabilitasnya palsu? Atau nyata? Bapak Santoso, Anda tidak keberatan jika saya mendorong Anda di taman? Saya tidak keberatan. Terima kasih, Nona Sari. Nona Sari memilih saya sebagai tunangannya. Pasti bukan karena Anda pikir kursi roda saya. Le bicocok, un tuk anda daripada ketiga kekazimasa kesilanda. Quand? Kekasih masa kecil? Mereka tidak pantas disebut begitu. Mereka hanya 3 anak yatim yang diadopsi ayah saya. Apakah mereka benar-benar berpikir tumbuh di keluarga Sari? Berarti mereka bisa menikahi saya. Dan Yorisi kekain keluarga Sari? Menurutku, kalau soal pernikahan, Anda harus memilih seseorang seperti Bapak Santoso. Keluarga Santoso dan Sari, keduanya adalah keluarga elit teratas di Atheria. Penyatuan kekuatan besar adalah cara kita mencapai kesuksesan yang lebih besar. Hanya itu saja? Tentu saja, aku juga punya alasan egoisku sendiri. Quintana. Aku suka melihat Bapak Santoso. Telengganya memora. Nona Sari. Apa Camus a eu à Payong Camus Katakan? Apa aku salah? Bapak Santoso adalah seorang raksasa sejati di antara manusia. Anda tampan dan punya fisik yang hebat. Anda juga pewaris tunggal keluarga Santoso. Gadis mana yang tidak ingin menikahimu? Aku hanyalah seorang yang cacat. Benarkah? Nona Sari. Kamu bermain api. Ini tidak pantas. Bapak Santoso, apa kamu takut? Tapi aku ingin melihat. Apakah kakimu punya perasaan? Ini aroma anggrek putih. Seperti saat aku masih kecil. Kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Kakicule impu. Nona Sari. Mesquipin kakicule impu. Aku tetaplah seorang pria. Apa tidak ada yang memberitahumu untuk tidak macam-macam dengan seorang pria? Lihatlah anak-anak muda ini, mereka sangat mesra. Anak keras kepala ini, setelah bertahun-tahun, dia akhirnya berhasil. Indah, Parenti main-main, turun sekarang. Ini semua salah paham. Aku tidak bisa begitu saja memberitahu mereka bahwa aku curiga Budi tidak lumpuh, dan bahwa aku sedang mengujinya. Itu akan membuatku terlihat terlalu tidak masuk akal. Hanya saja. Bapak Sari, tolong jangan salah paham. Kursi rodanya tergelincir begitu saja. Indah mencoba membantuku. Itula sebabnya dia tidak s'engagea du duc. Benar, ayah. Aku takut Bapak Santoso akan jatuh dan terluka. Jadi aku bertindak gegabah. Kau takut dia terluka? Kau takut dia terluka, tapi kau malah duduk di kakinya yang terluka? Apa kau benar-benar menganggap kebodoh? Bapak Santoso senior, saya sanggup minta maaf. Putriku Manya. Dan tidak punya pikiran, dia menyinggung Adrian. Minta maaf untuk APA, kita akan segera jadi keluarga. Indah, duduklah dimanapun kau suka. Kau bahkan bisa menggunakan kaki Adrian sebagai kursi. Adrianku, dia akan sangat senang. Benar, NAK? Tidak juga. Karena kalian berdua sangat menyukai satu sama lain. Kenapa kita tidak segera menetapkan tanggal pernikahan? Baiklah, kalau begitu mari kita tetapkan 7 hari dari sekarang. Aku sudah melihat kalendernya, hari itu adalah hari yang sempurna untuk pernikahan. Bagus. Adrian, di kehidupan sebelumnya, kau melompat dari gedung untukku. Kau pasti punya perasaan padaku, kan? Karena pertunangan saya dengan Budi sudah ditetapkan, saya bisa saja mengusir bajingan-bajingan itu dari keluarga Sari. Tapi mengapa saya membiarkan mereka berkeliaran di rumah saya? Mengusir mereka secara langsung akan membosankan sekali. Yang saya inginkan
adalah melucuti semua sumber daya yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun, dan memutus hubungan mereka sepenuhnya. Ketika mereka hanya bisa bergantung pada keluarga Sari, saat itulah saya akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Ayah, bawa saya ke Teneon Lounge. Saya akan membuat pertunjukan yang luar biasa. Kamu bisa bersenang-senang, tapi tolong jangan sampai terluka. MHM. Jangan khawatir, Ayah. Saya tahu apa yang saya lakukan. Baiklah. Ayo, teman-teman, mari kita minum. Bapak Wijaya, saya dengar Nona Sari sedang memilih seorang tunangan dari kalian bertiga, bukan kamu kan? Apa yang kamu bicarakan? Indah Sari adalah jalang murahan. Jalang murahan seperti Indah. Dia masih mencoba bersikap polos dan berpikir dia bisa merayuku. Hey, tunggu sebentar. Saya akan tunjukkan beberapa foto. Itu benar-benar dia. Lihat detailnya. Randy Wijaya. Di kehidupan masa laluku, kamu menghancurkan reputasiku, dan membuatku menderita penghinaan tanpa akhir. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk memfitnahku. Di antara mereka bertiga, kamu satu-satunya yang tidak berguna. Kamu menghabiskan harimu hanya dengan makan, minum, berjudi, dan bersundal. Tanpa teman-teman ini, kamu bukan siapa-siapa. Hei, lihat. Bukankah itu nona muda keluarga Sari, Indah? Saya dengar, dia sangat menyukai Bapak Wijaya, selalu mengejarnya. Seperti Linta Deret yang Gigi, dia tidak bisa menyingkirkannya. Tepat sekali. Minggu lalu, saya bahkan mendengar dari seseorang yang dekat dengan Bapak Wijaya, bahwa untuk merayu Bapak Wijaya, Indah bahkan mengirimkan sup ke apartemennya di tengah malam. Tapi dia hanya mengusirnya. Dia benar-benar menjatuhkan dirinya padanya. Tunggu saja, Randy Wijaya. Malam ini, aku akan membuatmu membayar semua rumor ini. Coba kalian bilang. Bagaimana Jalang tak tahu malu seperti itu? Manja dan sombong. Bisa mengambil alih grup Sari? Dia ingin aku menyingkirkannya? Kalau aku tidur dengannya, aku bakal muntah makan malamku tadi. Oh ya? Kenapa kamu di sini? Kalian tahu aku manja dan sombong, tapi kalian masih berani menyebarkan gosip mesum tentangku? APA, tamparan tadi pagi itu belum cukup memuaskan kalian? Kalian semua pewaris keluarga elit. Tidak bisakah kalian lihat siapa yang benar-benar berkuasa di keluarga Sari? Jika kalian terus berteman dengan pecundang tak berguna ini, kalian yang akan terseret dan menderita pada akhirnya. Ayolah, Indah. Kami hanya bercanda. Jangan merah. Ayolah, mari kita minum. Indah. Kamu bukan siapa-siapa. Leo sudah berhasil mengambil alih grup Sari. Sebentar lagi, keluarga Sari akan tundak pada keluarga G. Berhak APA kamu marah-marah di sini? Leo, hanya karena kami memberinya posisi untuk numpang di grup Sari, dia pikir dia sudah hebat? Dia mau mengendalikan grup Sari? Mimpi saja. Dasar parasit. Di antara kalian bertiga bersaudara, Ethan berpendidikan tinggi, dan Leo pandai berbisnis. Hanya kamu yang kekandang tak berguna tanpa kalian. Indah, berani kamu menaparku? Aku akan membunuhmu. Randy, apa kamu gila? Ini Nona Sari. Jika kamu benar-benar membunuhnya, kita semua akan menderita. Lepaskan. Kamu mungkin tidak ingin hidup, tapi kami ingin. Lepaskan, Randy. Lepaskan. Randy, berani kamu menyentuhku? Kamu pikir kamu siapa?
Tampa keluarga sorry. Kamu hanyalah anak yatim piatu yang bahkan tidak mampu makan. Beraninya kamu bertingkah begitu sombong di depanku? Kalian semua tumbuh di kalangan atas Adheria. Kalian tahu aturannya lebih baik dari siapapun. Mengikuti pecundang sombong ini. Dan membicarakanku di belakangku. Apa kalian benar-benar mengira aku ini mudah ditindas? Sehingga kalian bisa senaknya. Nona sorry, tolong jangan marah. Kami benar-benar tahu kami salah. Kami pasti akan menjauh darinya mulai sekarang. Apakah kalian menarik garis yang jelas atau tidak, itu urusan kalian. Tapi izinkan aku memperingatkan kalian, mulai sekarang, jika ada yang berani membicarakanku di belakangku dengan Randy lagi, semua bisnis antara keluarga kalian dan grup Sari akan dihentikan. Randy, anggap kejadian hari ini sebagai pelajaran dariku. Aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat, sensi absen, dan setiap hal yang kamu ambil dari keluarga Sari. Nona Sari memang punya temperamen yang membara. Sepertinya kita benar-benar tidak boleh membicarakannya lagi. Dasar jalan. Cepat atau lambat, aku akan membunuhnya. Periksa, apa yang terjadi di sini barusan. Baik, Bapak Santoso. Tuan, Randy, yang Anda minta untuk saya selidiki, tidak hanya menyebarkan rumor tentang Nona Sari, tetapi juga menggunakan nama keluarga Sari untuk meminjam dari rentenir. Mengikuti arus aset Randy, kami juga mengungkap urusan gelap Rio. Dia ingin mentransfer 2 triliun 250 miliar rupiah dari keluarga Sari. Sungguh nafsu yang besar. Karena itu masalahnya. Jangan salahkan saya karena menangkap kalian semua sekaligus. Kalian boleh pergi sekarang. Budi, upacara pertunangan sudah dekat. Sampai kapan Anda akan mempertahankan sandiwara orang cacat ini? Apakah Anda benar-benar berniat agar Indah menikahi Anda dan mendorong kursi roda ini setiap hari? Kekek. Tidak perlu terburu-buru. Iblis-iblis yang bersembunyi di balik bayangan itu belum menunjukkan jati diri mereka. Sepuluh tahun lalu, orang tua saya meninggal dalam kecelakaan mobil. 3 tahun lalu, rem saya blong. Ini tidak mungkin kebetulan. Orang-orang itu bersembunyi terlalu baik. Kondisi saya sekarang, penampilan pincang ini. Agnala, un Pyongyang, Seyapazan. Kalau begitu, Deep has to pertenangan. Saya akan menggunakan kruk. Perjalon, Pincon, Tisampinanda. Saya akan membiarkan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Budi Santoso, pewaris keluarga Santoso, benar-benar cacat. Ketika mereka melihat Anda seperti ini, mereka pasti akan berpikir keberuntungan keluarga Santoso telah habis. Para pengecut yang bersembunyi di cangkang mereka, secara alami, akan killer. Akan memunculkan kepala mereka, lalu saya akan mematahkan mereka satu persatu. Putuskan jalan mereka. Kabu Akar Mereka. Dan buat mereka memohon berlutut. Setelah saya membereskan semua kotoran ini, saya akan pergi menjelaskan kepada Indah. Saat ini, saya tidak ingin hal-hal kotor ini menyinggung matanya. Tangani ini dengan hati-hati. Dan bertahu inda kebenarannya sesegera mungkin. Jangan biarkan dia salah paham padamu, atau Anda akan menyesalinya. Jangan khawatir, kakek. Dialah yang telah saya sayangi. Dan dambakan selama 10. Rio. Kamu tidak tahu betapa buruknya Indah hari ini. Ayu dan aku sedang berfoto di taman. Dan dia menyemprot kami dengan pistol air bertekanan tinggi. Dia bahkan menyebut kami sampah. Benar, Rio. Lihat. Gaun pengantin saya robek. Dia tidak hanya buruk padamu. Tadi malam di bar, aku minum-minum dengan teman-teman, dan dia datang menghampiriku, memukul kepalaku, menendang selangkanganku. Dia bahkan mengancam, mengatakan dia akan membuatku memuntahkan. Semua yang kuambil dari keluarga Sari. Sekarang semua orang di kalangan atas Adheria menertawakanku. Rio, kau harus membantu kami. Apa terburu-burunya? Begitu uang ditransfer ke Zenith Corp minggu depan, keluarga Sari akan kehabisan dana likuid. Saat itu, tidak peduli seberapa sombongnya Indah,
dia harus bertanggung jawab pada kami. Bersabarlah selama beberapa hari, jangan menghadapinya langsung. Tapi dia benar-benar sudah keterlaluan pada kita. Rio, aku tahu kau ingin bersabar. Tapi Nona Su tidak seperti dulu. Meskipun dia manja dan sombong sebelumnya, dia tidak pernah memperlakukan kita seperti ini. Kau pikir dia tahu rencana kita? Hiu, aku sangat takut. Tidak mungkin. Dia tidak punya otak untuk itu. Kalian berdua tunggu di sini. Aku akan pergi memberinya pelajaran. Indah, jadi apa kalau kau Nona Su? 3 tunangan angkatmu, masih hanya boneka di tanganku. Tunggu saja. Aku akan menggunakan mereka untuk mengendalikan seluruh grup Sari pada akhirnya. Lalu, aku akan menjadi putri paling terhormat di kalangan atas Atheria. Enda, buka pintunya, aku perlu bicara denganmu. Sebagai Nona Su yang terhormat, menindas orang seperti itu, bukankah itu memalukan? Kelly dan minta maaf sekarang juga. Oh, Bapak Wijaya yang hebat datang untuk memberi ceramah lagi. Atau mungkin kau ingin diberi pelajaran, dan menjernihkan pikiranmu? Enda, meskipun kau manja dan sombong sebelumnya, kau tidak pernah sikir ini. Bagaimana dengan Ayu? Dia hanya gadis yang ingin hidup damai di keluarga Sari. Kevin dan Randy, mereka juga tidak memprovokasimu. Mengapa kau harus begitu kejam? Kau menikmati posisi tingkat tinggi di grup Sari, namun kau membantu mereka melawanku. Rio, HKPA kau menyudaku? Enda, kau adalah Nona Su. Jika kabar ini menyebar, orang akan bilang kau menindas orang lain, dan itu akan mempermalukan keluarga Sari. Mempermalukan keluarga Sari? Aku pikir mempertahankan kalian bertiga. Bajingan tak tahu terima kasih, menggigit tangan yang memberimu makan. Skim aib sebenarnya bagi keluarga Sari. Enda, jangan memensing nasib. Seseorang. Serat anjing menggonggong di pintu itu keluar dari sini. Pastikan kau melemparkannya jauh-jauh. Jangan biarkan dia mengotori tanah keluarga. Sedang apa kau? Lepaskan aku. Siapa yang memberimu nyali mengusirku? Mohon maaf, Bapak Santoso. Perintah Nona Sari tidak bisa dibantah. Indah, tunggu saja. Begitu aku menguasai keluarga Sari, kau akan jadi yang pertama terusir dari Atheria. Lepaskan aku. Rio, Lepaskan dia. Mohon maaf, Bapak Santoso. Nona Sari telah memberi instruksi, mulai sekarang. Tidak ada yang boleh mengganggu lantai 2. Siapapun yang membangkang akan diseret keluar. Mingker. Sialan, jalan gila itu. Rio, kau baik-baik saja? Kau terluka? Meskipun Nona Sari meremehkanmu, dia tidak seharusnya memperlakukanmu seperti ini. Ayu, kau sangat perhatian. Aku baik-baik saja. Nona Sari yang manja itu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutmu. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Nona Sari adalah gadis emas. Tidak akan lama. Rio, aku hanya punya perasaan buruk tentang ini. Nona Sari tiba-tiba berubah. Menurutmu bagaimana? Haruskah kita bergerak lebih cepat untuk berjaga-jaga? Rio, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku akan mengikuti arahanmu dalam segala hal. Aku hanya... Kau benar. Kita harus melakukannya pada akhirnya, jadi kenapa tidak sekarang? Mari kita ambil alih grup Sari secepat mungkin. Lalu... Nona Sari? Begitu Rio menguasai grup Sari, ketiga orang itu akan menyerahkannya padaku dengan mudah. Halo. Pindahkan rapat Dewan Direksi minggu depan ke besok. Semua direktur harus hadir. Siapapun yang absen, lupakan saja mendapatkan keuntungan apapun dari grup Sari lagi. Bapak Santoso, 2.250 miliar rupiah terlalu mendesak. Bagaimana jika para direktur bertanya tentang kemajuan R&D Zenith Corp? Berhenti bicara omong kosong. Siapkan laporan R&D palsu. Dan buat datanya terlihat lebih baik. Aku akan menangani rapat besok secara pribadi. Baiklah, aku akan segera mengerjakannya. Tapi bagaimana dengan Nona Sari, Enda? Dia bahkan jarang datang ke perusahaan sekarang. Saat dia menyadarinya,
2.250 miliar rupiah akan sudah ada di rekening kita. Mereka baru bersama keluarga Sari selama beberapa tahun, dan mereka sudah ingin mentransfer asetnya? Apakah mereka benar-benar berpikir grup Sari yang besar ini mudah ditindas? Rio, kau bermimpi. Hei, ayah. Besok, Rio akan mengadakan rapat darurat. Dia ingin mentransfer paksa 2.250 miliar rupiah ke sebuah perusahaan bioteknologi. Aku akan pergi mengecek situasinya besok. Anak itu memang mencari masalah. Enda, bagaimana kalau aku menghubungi beberapa anggota Dewan Lama sekarang dan meminta mereka mendukungmu? Tidak perlu, ayah. Ayah diam dulu saja untuk sekarang. Aku adalah pewaris keluarga Sari. Aku memegang saham keluarga Sari, dan menurut anggaran dasar, aku juga punya hak veto. Aku akan menemuinya besok. Jika aku benar-benar tidak bisa menanganinya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, tapi ingat, jangan memaksakan diri. Jika terjadi sesuatu, hubungi aku, dan aku akan segera datang. Aku tahu, ayah. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Rio. Besok aku akan tunjukkan padamu bahwa kerajaan grup Sari bukanlah sesuatu yang bisa didambakan oleh bajingan tak tahu terima kasih sepertimu. Para anggota Dewan, dana R&D sebesar 2.250 miliar rupiah ini sangat krusial bagi transformasi sukses grup Sari. Sekarang, mari kita memilih dengan mengangkat tangan. Mereka yang setuju untuk mentransfer dana ke Zenith Corp, tolong angkat tangan. Baiklah kalau begitu. Resolusi ini. Saya keberatan. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan kontrak ini. Kenapa Anda di sini? Ini perusahaan saya. Kenapa saya tidak boleh di sini? Baiklah. Kalau begitu, Nona Sari, tolong beritahu kami, mengapa Anda tidak setuju? Apakah menurutmu satu kata darimu bisa menentukan keputusan perusahaan? Jangan lupa, keputusan perusahaan didasarkan pada suara Dewan Direksi, bukan karena kamu mengamuk. Apa gugup? Ini tentang kemitraan perusahaan? Saya hanya berhati-hati. Dan kamu menuduhku mengamuk? Kamu hanya mencoba mengganti topik. Saya tidak mengamuk. Saya hanya mengikuti prosedur. 2.250 miliar rupiah bukanlah jumlah yang kecil. Kemajuan R&D Zenith Corp dan kualifikasi tim belum diselidiki. Jadi izinkan saya bertanya kepada Dewan. Jika kita gegabah berinvestasi pada perusahaan dengan latar belakang yang tidak jelas dan sesuatu yang salah, siapa yang bertanggung jawab? Nona Sari, Anda tidak bisa mengatakan itu. Anda jarang datang ke perusahaan. Bagaimana Anda bisa tahu betapa sulitnya R&D? Bapak Wijaya menghabiskan 3 bulan untuk mengamankan Zenith Corp. Anda bahkan tidak mengerti siklus R&D. Dan Anda datang ke sini untuk menentang keputusan Dewan Direksi. Tepat sekali, kita perlu berpikir jangka panjang dalam bisnis. Kita tidak bisa seperti anak perempuan kecil. Takutkan segalanya. Menurut saya, Nona Sari, Anda sebaiknya fokus mempersiapkan pesta pertunangan Anda. Sedangkan untuk perusahaan, dengan Bapak Wijaya dan kami di sini, tidak akan ada yang salah. Aku tidak menyangka, anggota Dewan Lama yang ayahku sebutkan sudah disuap oleh Leo. Sungguh rencana yang besar. Pantas saja Leo terlihat begitu percaya diri sebelumnya, seolah dia sudah menang. Nona Sari, apa kau dengar itu? Jangan sok tahu. Sekarang, pergi sendiri. Atau aku akan minta keamanan, mengantarmu keluar. Leo, jangan lupa, tempat ini milik keluarga Sari, bukan keluarga Santoso. Memangnya kenapa? Nona Sari, sebaiknya kau pergi saja. Kau sudah lama tidak ke perusahaan, dan sekarang kau mencampuri rapat sepenting ini. Ini bukan teman bermain anak perempuan. Benar, pergi saja. Waktu semua orang berharga, jangan buang waktu kami. Sepertinya Nona Sari tidak berencana pergi. Kimanan, antar Nona Sari keluar. Sepertinya,
Aku harus minta ayah turun tangan saja. Au. Kembalikan padaku. Nona sorry. Ruang rapat adalah tempat penting. Jika kau menelepon di depan umum, aku akan curiga kau membocorkan rahasia perusahaan. Mencari bantuan? Mana mungkin? Bapak Santoso, tepat sekali waktunya. Tolong antar Nona Sari keluar. Perninya kau. Mohon maaf, Nona Sari. Leo, lepaskan aku. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya dalam beberapa tahun, Leo telah mendapatkan kendali penuh atas perusahaan. Ini semua salahku. Aku terbutakan olehnya sebelumnya. Sangat ingin menikah dengannya. Dan aku membiarkannya mengambil alih semua kekuasaan utama perusahaan. Berranti. Grup Sari menerima perintah dari orang luar untuk mengusir putri keluarga Sari sendiri. Sungguh pertunjukan. Padi. Ini rapat Dewan Grup Sari. Apa urusanmu, orang luar, masuk senaknya ke sini? Hilya, benar. Ini rapat internal Grup Sari kita. Bukan tempatmu. Kau si cacat dari keluarga Santoso, datang ke sini dan memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Direktur Wibowo, bulan lalu Anda mengambil $70.000 untuk melunasi utang judi putra Anda. Directeur Lim. Anda menggelapkan dana perusahaan untuk membeli rumah bagi selingkuhan Anda, dan Leo membantu Anda menutupinya dengan laporan audit. Dan masih ada yang lain. Aku tidak perlu menyebutkan satu persatu, kan? Saya tarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Transfer 2.250 miliar rupiah bisa dibicarakan nanti. Anda, Nona Sari benar. Proyeknya belum disetujui dengan benar. Kita tidak boleh terburu-buru. Benar, saya juga tidak setuju. Kalian orang yang pelin-pelan, kalian mengambil uang saya, dan sekarang kalian berbalik arah begitu saja? Rio, Anda menggunakan perusahaan cangkang untuk menipu dana R&D Grup Sari. Dan bahkan berkolusi dengan para direktur untuk menekan Indah. Apakah Anda benar-benar berpikir rencana Anda sempurna? Tidak heran Rio sangat ingin melakukan transfer. Jadi ada penipuan sebesar ini yang tersembunyi di sini. Ini juga palsu. Anda memalsukannya. Indah, Anda benar-benar berkolusi dengan orang luar untuk menjebak saya. Ayah. Ketua sorry. Bajingan tak tahu terima kasih. Keluarga Sari membesarkanmu selama bertahun-tahun. Dan Anda berani menggunakan perusahaan cangkang untuk menipu kami? Mulai hari ini. Kau dipecat. Dipecat? Tidak. Saya sudah bekerja untuk keluarga Sari bertahun-tahun. Bagaimana bisa Anda memecat saya begitu saja? Penjaga. Usir bajingan ini dari sini. Apa yang Anda lakukan? Lepaskan saya. Usir bajingan ini dari sini. Apa yang Anda lakukan? Lepaskan saya. Ketua sorry. Jangan percaya si Pingkeng ini. Ini semua palsu. Mereka berkolusi untuk menjebak saya. Lepaskan saya. Indah Sari. Budi Santoso. Kalian berdua tunggu saja. Jangan pikir ini sudah selesai. Saya akan mendapatkan kesempatan saya. Saya akan mengambil kembali semua yang menjadi milik saya. Barang-barangmu, seluruh keluarga Sari, mulai dari perusahaan, sampai ubin lantai pun tidak ada yang milikmu. Atas dasar apa Anda begitu delusi? Untuk kalian yang lain, saya serahkan pada bagian hukum dan pengacara. Apa yang kalian tunggu? Apakah Anda berharap saya mengadakan rapat untuk Anda? Ayah? Mengapa Anda di sini? Ya, kita harus berterima kasih pada Budi untuk ini. Dia memberitahu saya bahwa dia memperhatikan Rio. Perilaku belakangan ini agak tidak biasa. Dia khawatir Anda tidak bisa menangani situasi ini sendirian. Jadi dia secara khusus meminta saya untuk datang. Oh iya. Bagaimana tanganmu? Anda tidak terluka kan? Saya baik-baik saja. Untungnya Budi tiba tepat waktu. Oh ayah. Aku tidak menyangka kalau direktur-direktur tua yang Bapak percaya pun telah disuap oleh Rio. Jika Adrian tidak menunjukkan bukti itu, 2.250 miliar rupiah, itu mungkin sudah benar-benar mereka transfer. Benar juga. Ngomong-ngomong, Adrian, soal rencana Rio, bagaimana kamu mengetahuinya? Aku punya teman yang berinvestasi di industri bioteknologi. Diakebetulon Beritaus et y a Tonton Zenith Corp.
Dia bilang sebuah perusahaan, di bawah kendali Rio tampak sangat besar. Padahal sebenarnya itu perusahaan cangkang. Jadi saya selidiki dengan cermat. Yang mon jus de conseilla. Senang bisa membantumu. Kamu sangat membantuku. Jika bukan karenamu hari ini, Rio pasti sudah menghancurkanku sepenuhnya. Terima kasih. Cheneng Gengkyu. Baiklah. Kalian anak muda bisa mengobrol. Saya Ada Yuruzen, jadi saya pamit dulu. Toh, Enda. Adrian sangat membantu kita. Hal terkecil yang bisa kita lakukan adalah mentraktirnya makan, kan? Tentu saja. Saya hanya tidak tahu apakah Adrian mau menerima tawaran kami. Di kehidupan sebelumnya, kamu mempertaruhkan nyawamu dan melompat dari gedung untuk menyelamatkanku. Di kehidupan ini, kamu diam-diam membantuku dari belakang. Adrian, jika kamu menyukaiku, aku tidak akan mengecewakanmu. Pemandangan malam gedung grup Sari sungguh megah. Aku ingat 3 tahun lalu. Untuk merayakan ulang tahun Rio, kamu meminta seluruh lampu gedung dihias ulang. Dan dinyalakan untuk membentuk namanya. Rio, lihat. Aku minta mereka mengubah lampu gedung menjadi namamu. Kamu suka? Pamer sekali. Kamu pikir ini romantis, kan? Apakah kamu sengaja membuat masyarakat kelas atas Adheria menertawakanku, mengatakan bahwa aku, Rio, bergantung pada wanita? Aku hanya ingin memberimu kejutan. Kejutan, disukai olehmu, adalah hal paling menyakitkan dalam hidupku. Mulai sekarang, menjauhlah dariku. Nah, itu baru kejutan sungguhan. Di kehidupan sebelumnya, aku benar-benar memberikan hati dan jiwaku untuk bajingan seperti itu. Aku benar-benar buta. Semua orang di kalangan atas Adheria tahu saat itu, bahwa Nona Sari sangat mencintai Rio. Benar sekali. Dulu, aku pikir Rio begitu lembut dan cakap. Seorang jenius bisnis sejati. Aku yakin aku akan bahagia jika menikah dengannya. Masih mencoba mengolok-olokku? Kecemburuanmu hampir meluap. Impian terbesarku saat itu adalah bertunangan dengannya sesegera mungkin. Setelah ayah pensiun, akan sangat bagus jika kita bisa mengelola perusahaan bersama. Aku tahu itu. Indah hanya jual mahal. Dia bilang dia membenci kami. Tapi diam-diam dia masih bermimpi bertunangan dengan Rio. Selama kamu masih berpikir untuk bersama Rio, masa depan grup Sari akan menjadi kendaliku. Dia masih mengingat mimpinya bersama Rio. Jadi, menyebutkan pertunangan kita sebelumnya, hanya untuk memprovokasi Rio dengan menggunakan aku? Yah, sepertinya kehadiranku hari ini tidak perlu. Aku telah mengganggu mimpi Nona Su. Jika demikian, Tidak perlu makan idongon ini. aku akan pergi sekarang. Aku hanya bercanda denganmu. Siapa yang tidak pernah buta sebelumnya? Oh tidak, dia benar-benar marah. Seharusnya aku tidak menggodanya. Adrian, aku begitu bodoh sebelumnya. Aku terpu oleh Faizad Palsulio. Sekarang aku tahu dia adalah bajingan tak tahu terima kasih. Aku hanya menggodamu. Mengapa kamu menganggapnya serius? Jadi, pertunangan kita juga sebuah lelucon? Bagaimana mungkin bertunangan denganmu menjadi lelucon? Apa yang kukatakan pada kakek di rumah keluarga Santoso, bahwa aku bersedia menikahimu, itu benar. Dan bahwa aku lebih menyukaimu sekarang, itu juga benar. Gadis bodoh. Bagaimana bisa kamu memperlakukan hal seperti ini sebagai lelucon? Di kehidupan sebelumnya, kamu melompat dari gedung demi aku. Di kehidupan ini, aku secara aktif mencarimu. Itu tidak pernah semata-mata iseng. Jika kamu tidak percaya padaku,
Aku bisa membuktikannya. Percayakah kamu padaku sekarang? Tinenggan. Tidak. Lagi. Aku Sangha menantikan pesta pertunangan kita. Aku juga. Jalang itu indah, mempermalukanku di depan umum. Sekarang, tidak ada anak-anak kaya di kalangan atas Atheria yang mau berurusan denganku. Dia hampir membuatku bangkrut. Aku bahkan lebih parah, desainku bocor. Dan sekarang tidak ada seorang pun di industri ini yang berani mempekerjakanku. Keluarga Sari bahkan membekukan kartuku. Bagaimana aku bisa bertahan di lingkaran ini sekarang? Apa gunanya membicarakan ini sekarang? Kita tidak mendapatkan 2 triliun 250 miliar rupiah dan para anggota dewan berbalik melawan kita. Sekarang kita bahkan tidak punya modal untuk menantang Indah. Apakah kita benar-benar akan tunduk pada jalang itu? Rio, Kevin, Randy. Jangan berkecil hati. Aku punya sesuatu yang bagus untuk kalian lihat. Mimpi terbesarku saat itu adalah bertunangan dengan Rio lebih awal. Setelah ayahku pensiun, kita akan mengelola perusahaan bersama. Betapa hebatnya itu? Kalian dengar itu kan? Aku mengikuti Indah hari ini. Dan mendengar dia mengatakan ini pada Adrian. Aku mendengarnya dengan jelas dari luar ruang pribadi. Dia juga bilang, dulu mengira Rio lembut dan cakap, dan orang yang paling cocok untuk mengambil alih grup Sari bersamanya. Sangka. Itu benar sekali. Aku mendengarnya sendiri. Rio. Caranya memperlakukanmu sebelumnya, hanyalah karena dia terlalu peduli padamu, dan ingin mendapatkan perhatianmu. Jika dia benar-benar peduli padaku, mengapa dia bekerja sama dengan Adrian untuk melawan kita? Itu hanya akting. Dia tahu Budi itu kuat. Dia ingin memanfaatkan Budi agar Rio cemburu. Orang yang sombong seperti dia. Bagaimana mungkin dia bertunangan dengan si cacat? Kevin. Insiden saat dia membocorkan draft desain itu juga karena kecemburuan. Dia takut hadamuhannya untukku, jadi dia sengaja merusak reputasimu. Dia ingin memberimu pilihan lain. Selain bergantung padanya. Randy. Saat dia memukulmu di bar tempo hari, itu logika yang sama. Kau dan anak-anak kaya lainnya mengejeknya. Dia takut kau benar-benar tidak menghormatinya, jadi dia sengaja melampiaskan amarahnya. Wanita memang begitu. Semakin mereka takut kehilangan sesuatu, semakin mereka menggunakan cara ekstrim untuk menegaskan keberadaan mereka. Apa yang kau katakan benar? Dia ingin membuat kita tunduk. Tentu saja benar. Apa aku akan berbohong padamu jika dia benar-benar membencimu? Mengapa dia diam-diam menyebutkan pada Budi impiannya bertunangan denganmu? Lagi pula, dia Nona Sari. Kau tidak bisa berharap dia secara aktif datang dan meminta maaf padamu, kan? Sayalan. Aku tahu wanita ini tidak akan menyerah semudah itu. Jadi dia telah memainkan permainan jual mahal ini dengan kita. Dia pikir ini akan membuat kita tunduk? Mimpi saja, kurasa dia hanya ingin menunjukkan siapa bosnya. Agar di pesta pertunangan nanti, kita harus patuh memainkan peran sebagai tunangannya. Itu mimpi di siang bolong. Pesta pertunangan minggu depan. Senyo Kom Elit Etheria akan hadir. Di pesta pertunangan, siapapun yang dia pilih, kita semua akan menolak. Aku ingin melihat di depan semua kaum elit Atheria, bagaimana Indah akan menghindari kehinaan total. Dasar sekumpulan idiot. Aku sudah mengendalikan mereka hanya dengan beberapa kata. Setelah kau mengendalikan Indah, aku akan menuai keuntungan dari konflik kalian. Aku akan memiliki grup Sari dan semua koneksi Atheria di tanganku. Lalu aku akan menjadi orang yang paling dihormati di Atheria. Selamat datang, para tamu terhormat, di pesta pertunangan Nona Sari. Hari ini adalah momen yang penuh sukacita, karena Indah Sari akan memilih pasangan hidupnya. Bukankah kalian semua penasaran? Siapa tunangan Nona Sari pada akhirnya? Pasti Rio, ku dengar, di antara 3 tunangan angkat, Nona Sari paling menyukainya. Aku yakin Kevin, dia tampan dan punya jiwa bebas liar, sesuai selera gadis-gadis zaman sekarang.
Bisnis keluarga Sari sangat besar. Mereka mulai mempersiapkan tunangan Nona Sari 10 tahun lalu. Kutenggar, siapapun yang menikahi Nona Sari akan nyurisi kekayaan keluarga Sari. Begitulah katanya. Tapi pria mana yang mau jadi tunangan angkat? Itu sangat memalukan bagi seorang pria. Apa bedanya dengan menjadi suami simpanan? Ingat, siapapun yang dia pilih nanti, kita semua akan menolak. Hari ini, kita akan memberitahunya bahwa Nona Sari yang angkuh tanpa kita hanya akan menghadapi pengginan. Mari kita tunggu saja bagaimana dia datang menanjas dan memohon pada kita. Indah, tolong umumkan pilihanmu. Semua orang menanti jawabanmu dengan antusias. Terima kasih sudah hadir di pesta pertunanganku. Hari ini, tunangan yang kupilih adalah... Buddy. Bukankah itu putra mahkota keluarga Santoso yang cacat? Bukankah dia menghilang setelah kecelakaan mobil itu? Ya, apa dia gila? Dia punya 3 pria muda di sini, dan dia memilih orang cacat? Buddy. Orang cacat yang bahkan tidak bisa berjalan, yang harus dilayani setiap saat. Indah. Jangan pikir, kami tidak tahu apa yang kau pikirkan. Dengan kepribadianmu yang manja dan sombong, bagaimana mungkin kau menyukai orang cacat? Kau hanya mencoba memanfaatkannya, agar kami mundur. Sudah lupa, bagaimana kau dulu menjilat kami, mencoba segala cara untuk menyenangkan kami? Sekarang kau bilang tidak akan memilih kami. Tapi sebentar lagi, kau akan menanjas dan memohon pada kami untuk memaafkanmu. Sederhananya, kau hanya memanfaatkan budi untuk memprovokasi kami. Jadi ketiga orang itu, bukanlah tunangan angkat keluarga Sari. Kukira mereka yang mencoba menyenangkan Nona Sari. Siapa sangka Nona Sari yang menjejar mereka? Nona Sari ini juga tidak sehebat itu. Bahkan tunangan angkatnya sendiri tidak menyukainya, menyebutnya manja. Sepertinya mereka tidak akur. Indah. Bayar kuberitahu, kami bertiga, seumur hidup ini, tidak akan pernah menyukai wanita kejam sepertimu. Kau. Siapa bilang? Aku berakting? Memuji? Kevin, apakah kamu merujuk pada saat aku memergokimu mencuri desainku, dan kamu berlutut di ruang kerjaku, memohon agar aku melepaskanmu? Atau kamu membicarakan saat kalian bertiga diam-diam, menggunakan kartu cadanganku untuk menafkahi para simpananmu? Perskongkol menggores aset keluarga Sari? Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa? Kalian bertiga. Kalian makan makananku menggunakan uangku. Wajar jika kalian tidak berterima kasih, tapi kalian bahkan bersekongkol untuk menyakitiku. Kalian sungguh lebih buruk dari anjing liar di jalanan. Kamu bohong. Kamu memberikannya pada kami dengan sukarela. Kami tidak memaksamu. Indah. Jangan berani menyebarkan kebohongan keji seperti itu. Kamu mengatakan semua ini hanya karena kamu kesal kami bertiga tidak mencintaimu. Dan kamu ingin kami tunduk. Aku katakan padamu, tidak mungkin. Bagaimanapun, keluarga Sari punya banyak kekayaan yang bahkan tidak bisa kamu habiskan semua. Kamu seharusnya merasa terhormat kami membantumu menghabiskannya. Hari ini kamu menuduh kami bersekongkol melawanmu. Mana buktinya? Aku rasa kamu hanya mencoba jual mahal. Indah, kamu benar-benar jahat sampai ke akar-akarnya. Sayang. Kamu pikir kamu siapa, berbicara seperti itu pada putriku? Aku benar-benar buta. Aku membesarkan sekumpulan bajingan tak tahu terima kasih sepertimu. Seharusnya aku tidak menerimamu dulu. Seharusnya aku membiarkanmu membeku di jalanan. Jadi, mereka itu pengemis? Keluarga Sari yang mengambil mereka, dan kamu memberitahuku. Mereka bahkan tidak sedikit pun berterima kasih? Kamu tidak bisa begitu saja mengambil pria dari jalanan. Keluarga yang mengambil mereka membesarkan mereka, dan sudah cukup buruk mereka, tidak berterima kasih. Tapi mereka bahkan mengatakan itu kehormatan keluarga. Mereka lebih buruk dari bajingan tak tahu terima kasih. Keluarga Sari pasti punya nasib terburuk yang bisa dibayangkan untuk bertemu mereka. Baiklah, hari ini adalah hari pertunangan putriku. Dan aku tidak bermaksud mengatakan lebih banyak. Namun, putriku sama sekali tidak akan menikahi sekumpulan penipu sepertimu. Dia wanita manja yang galak. Dan Budi itu orang cacat. Apa dia benar-benar berpikir dia bisa? Aku bisa. Aku di sini. Aku sudah menunggumu. Biar aku menuntunmu. Tidak. Diam saja di situ.
biar aku yang menghampirimu. Baiklah, baiklah. Ayo. Kalau begitu, aku percayakan dia padamu. Heitai heitai. Jadi ini bukan sandiwara ya, kekasih Nona Sari, benar-benar Bapak Santoso. Mari kita berikan tepuk tangan terhangat untuk merayakan pasangan serasi ini. Bagaimana? Kalian terbukti salah kan? Dia tidak memilih kalian sama sekali, dan kalian bilang dia hanya pura-pura. Aku belum pernah melihat orang sesombong ini. Dia pasti sengaja melakukannya. Pasti. Untuk sengaja mempermalukan kita. Jangan membuat kita kehilangan muka. Jalang itu. Begitu dia keluar dari pintu itu. Kita akan melihatnya perlutat memohon ampun. Jangan ambil semua perkataan jahat itu ke dalam hati. Satu-satunya orang yang kusukai adalah kamu. Aku tidak peduli. Selama aku bisa bersamamu, meskipun seluruh dunia mengutukku. Itu cependant. Bahkan jika kau menipuku, aku tetap akan menerimanya. Saat dia melompat dari gedung demi aku di kehidupan sebelumnya, apakah dia juga begitu yakin? Persemania. Semuanya sepadan. Hari ini, kau tampak tidak terlalu malu. Hari ini petunangan kita. Kita tidak bisa membiarkan orang lain berpikir kita tidak dekat, kan? Lihat cara Nona Sari memandang Budi. Begitu lembut, sepertinya dia serius. Meskipun Budi memiliki disabilitas kaki, keluarga Sari dan Santoso tetap cocok dari segi latar belakang. Dibandingkan dengan ketiga pria ini, mereka bukan apa-apa. Yang mereka lakukan hanyalah bertingkah seperti Benalu Sambang. Mereka benar-benar memalukan bagi kami para pria. Ucapkan itu lagi, aku tantang kau. Apa yang kau lihat? Kau berani melakukannya, dan sekarang kau tidak mau orang membicarakannya? Nona Sari. Ayu. Indah, apakah kau membuli Ayu lagi? Bukan begitu. Randy, Nona Sari tidak membuliku. Aku hanya mendengar. Nona Sari, tolong jangan salahkan Rio dan yang lain. Aku tahu kau tidak memilih mereka karena aku. Ini semua salahku. Aku tidak berpikir panjang. Aku terus mengganggu mereka. Jika kau marah, pukul saja aku atau marahi aku. Tolong jangan lakukan ini pada Rio dan yang lain. Nona Ayu, aksi makam apa ini lagi? Trik menyakiti diri sendiri. Bapak Santoso, jangan salahkan Nona Sari. Dia hanya sedang marah sekarang. Itulah sebabnya dia sengaja memilihmu. Sebenarnya, dia masih peduli pada mereka bertiga. Selama Budi percaya ini, dia pasti akan merasa seperti alat yang dimanfaatkan. Saat itu, Indah tidak akan punya siapapun untuk diandalkan, dan dia akan patuh melakukan apa yang kita perintahkan. Karena kamu hanya anak pembantu. Kamu punya banyak keberanian. Berani-beraninya aku bertunangan dengan seseorang karena kamu. Kamu pikir, kamu siapa? Indah, jangan keterlaluan dengan kata-katamu. Apa Ayu lakukan hingga menyinggungmu? Apakah tunanganku mengatakan sesuatu yang salah? Tidak masalah dia tidak memilihmu. Bahkan jika pilihannya adalah tentangmu. Aku akan tetap sangat bersedia. Apa Budi gila atau bagaimana? Dia bersedia bahkan setelah secara terbuka disebut cadangan, sekalipun dia cacat. Dia tetap putra mahkota masyarakat kelas atas Adheria. Dia benar-benar pecundang. Nona Sari, saya tahu Anda marah sekarang, tapi ini tentang sisa hidup Anda. Anda tidak bisa begitu gegabah. Apakah Anda menyalahkan saya karena mengambil gelang Anda? Tapi itu adalah satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan ibuku untukku. Anda mengambilnya. Saya tidak punya keluhan. Tapi saya hanya ingin mengambilnya dan melihatnya. Untuk mengenang ibu saya, Anda memecahkannya di tempat. Mereka bertiga juga tidak tahan. Itulah sebabnya mereka membela saya. Oh, begitu. Itu hanya kalung kan? Tapi itu kenang-kenangan dari ibunya. Menghancurkannya begitu saja, itu benar-benar tidak punya hati. Tepat sekali. Indah sangat mendominasi. Tidak heran tunangan angkatnya, yang tumbuh bersamanya, tidak menyukainya. Indah, sekarang kamu seharusnya tahu, mengapa kami tidak menyukaimu kan? Wanita kijam sepertimu. Kamu tidak akan kami inginkan bahkan jika gratis. Jika kamu setengah saja sebaik Ayu, tidak ada yang akan menginginkanmu. Dan sekarang kamu menggunakan Budi, si cacat itu, sebagai perisai. Itu memang ciri khasmu.
Sekarang, usir si cacat itu, lalu berlutut dan minta maaf pada kami. Mengenai apa yang terjadi hari ini, kami bisa membiarkannya saja. Budi mungkin tidak bisa berjalan. Tapi dia lebih jantan. Daripada kalian bertiga yang berdiri di sana. Kalian masih ingin aku minta maaf pada kalian? Kalian seharusnya benar-benar memikirkan bagaimana kalian akan bertahan. Tanpa keluarga sorry. Enda, apakah kamu benar-benar rela membiarkan kami pergi? Jika aku tidak salah, kartu kredit kalian sudah habis. Bulan lalu, setelah kalian check out dari hotel, kalian kehilangan 60 miliar rupiah di kasino. Ditambah, utang rentenir Randy sebelumnya. Daripada bertingkah seperti badut di sini, kalian seharusnya memikirkan, apakah seseorang akan datang menagih utang besok. Sedangkan kamu, ingatanmu buruk sekali. Mau dengar, apa yang kamu katakan dulu? Siapa peduli gelang rusak itu? Memangnya kenapa kalau itu kenang-kenangan ibuku? Aku sengaja memprovokasi Celeste, Rio dan yang lain. Begitu melihat dia menghancurkan kenang-kenangan ibuku, mereka akan menganggapnya semakin tak terkendali. Begitu dia disingkirkan, Villa Keluarga Sari, saham, dan semua perhiasan itu akan jadi milikku. Dia bahkan menggunakan kenang-kenangan ibunya sendiri sebagai umpan. Gadis ini benar-benar tak punya hati. Tadi, dia bersikap menyedihkan. Itu semua akting. Menangis seperti itu, tapi masih mencoba menabur perselisihan. Jadi semuanya palsu. Kasihan Nona Sari, hidupnya begitu sulit. Dia lagi-lagi pecingin lisik yang tak tahu terima kasih. Omong kosong. Celeste, rekaman ini palsu. Dibuat oleh AI kan? Kamu menggunakan taktik ini untuk memfitnah Chloe. Tidakkah menurutmu itu tercela? Jangan biarkan dia menyesatkan kalian semua. Ini pasti jebakan Celeste. Chloe sebenarnya mencoba menipu kita. Dari mana kamu mendapatkan rekaman ini? Apa kamu memata-mataiku? Apa kamu lupa? Rima Lama Keluarga Sari punya pengawasan di mana-mana. Apa kamu benar-benar berpikir trik kecilmu bisa menipu semua orang? Jangan berani memutarnya. Berikan rekaman itu pada Chloe, Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Apa kamu baik-baik saja? Kami tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Coba sentuh dia. Aku tantang. SI Pinkam. Tapi dia punya kehadiran yang begitu kuat. apa ketiga tuan muda ini? Sudah gila? Mereka dipermainkan oleh Ayu Lestari, dan mereka membantu orang luar menindas orang mereka sendiri. Mereka pasti buta. Mereka mengabaikan Nona Sari, pewaris keluarga elit sepertinya, dan malah percaya pada putri pelayan yang licik ini. Apakah ada lagi yang ingin kalian katakan? Jika tidak, silakan tinggalkan pesta pertunanganku. Pergi dari hadapanku. Serait Mereka Keluar. Rekaman itu palsu. Celeste yang memalsukannya. Budi, dia menipumu. Kalian tertipu. Kalian semua tertipu. Mulai hari ini, Celeste adalah tunanganku. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambutnya, akan berhadapan denganku, Budi, dan seluruh keluarga Santoso. Sepertinya, keluarga Sari dan Santoso kali ini serius. Semua yang dikatakan orang rendahan ini bohong. Kau tidak bisa mempercayai mereka. Budi, jangan biarkan dia menipumu. Kami lebih tahu dari dirimu, orang seperti apa indah itu. Kau benar-benar tidak keberatan dia memanfaatkanmu? Tu n'engang tu. Bucan là, ces auront un tu, Diakimi auront là. Anginnya kencang. Ayo masuk. Kamu. Apa kau terlalu kuat tadi? Saat kau memukul Ayu dengan kruk, kaki Anda sama sekali tidak terlihat terluka. Padi, apakah cedera kakimu asli atau palsu? Tidak apa-apa. Aku masih bisa mengatasinya. Terima kasih untuk hari ini. Berterima kasih untuk apa? Terima kasih karena telah mempercayaiku. Tadi, saat semua orang hampir tertipu olehnya, kau tidak meragukanku. Ini hadiah terima kasih untukmu. Cenenggan. Gadis bodoh. Mana mungkin aku tidak mempercayaimu? Ayu, berani sekali kau menjebak kami? Apa kau menganggap kami bodoh, sehingga kau bisa memanipulasi begitu saja? Rio, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya takut Indah akan merebutmu, dan aku akan sendirian lagi.
Apa kau benar-benar takut kehilangan kami? Atau kau hanya takut tidak akan mendapatkan aset keluarga Sari? Apa kau benar-benar berpikir kami bertiga ini seperti anak 3 tahun yang mudah ditipu? Kevin, aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Aku sangat menyayangi kalian semua. Sangat sampai aku kehilangan akal. Aku tidak tahan melihat kalian memperlakukan Indah dengan baik. Ibuku meninggal dunia sejak lama. Aku hanya punya kalian. Rio, aku mohon padamu. Maafkan aku kali ini. Dia masih muda. Mungkin dia hanya bingung sesaat. Biarkan saja kali ini. Jangan biarkan ini terjadi lagi. Berkelakuan baik mulai sekarang. Dan lakukan apa yang diperintahkan. Begitu kita mendapatkan aset keluarga Sari, kami akan memastikan kau dapat bagianmu. Baiklah. Aku pasti akan patuh mulai sekarang. Baiklah, masuk duluan. Kami akan menunggu Indah kembali di sini. Saat dia kembali, aku akan membuatnya berlutut dan meminta maaf. Sekumpulan orang bodoh. Tidakkah kau lihat sekarang bahwa Indah tidak punya perasaan padamu? Tapi ini tidak apa. Dengan kalian semua sebagai tameng manusiaku, bejde kau dan Indah saling menghancurkan. Saat itulah aku akan masuk dan untung dari konflik itu, mengambil segalanya yang dimiliki keluarga Sari untuk diriku. Tuan, mata-mata kami mencegat ini di gang belakang aula perjamuan. Kami sudah menahan kedua fotografer itu. Apakah mereka berhasil memotret dengan jelas? Apakah si cacat itu benar-benar tidak stabil? Saya melihatnya melindungi Indah di atas panggung, dan dia tampak punya kekuatan. Itu hanya momen panik, tidak ada keraguan. Saya mengikutinya, dari tempat parkir hingga pintu masuk aula. Dia terhuyung-huyung bahkan dengan tongkatnya. Dia hampir jatuh dari tangga. Dia 100% tidak berguna. Baiklah, kirimkan fotonya. Beritahu keluarga Thorne untuk membayar sisanya. Dengan Budi dalam kondisi ini, fondasi keluarga Jin terguncang. Ini kesempatan kita. Sepertinya mereka mata-mata yang dikirim oleh keluarga Thorne. Mereka sudah mengawasi kakimu selama bertahun-tahun. Curiga kau memalsukannya. Di perjamuan ini, mereka mengirim orang untuk menyusup dan memastikannya. Aku tidak menyangka. Mereka lebih berhati-hati dari yang kukira. Aku sudah menjadi orang cacat selama 3 tahun, dan mereka masih belum tenang. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena kita sudah menangkap mata-mata itu. Interrogasi mereka sekarang menyeluruh. Aku perlu tahu, bagaimana keluarga Thorne mengutak-atik mobil anti peluru keluarga Jin saat itu. Ya, saya akan segera mengurusnya. Setelah sandiwara ini selesai, Dan aku mele papanchkang di kakiku. saatnya mencari kesempatan untuk berbicara dengan Indah dengan benar. Aku tidak bisa terus membiarkannya berpikir bahwa tunangannya benar-benar orang cacat yang butuh perlindungan. Jadi kau akhirnya sudah merangkak kembali. Beraninya kau mempermalukanku di perjamuan? Jika aku tidak mematahkan kakinya malam ini, aku tidak akan bisa memadamkan kebencianku. Ayo pergi. Biarkan dia tahu siapa penguasa sebenarnya dari keluarga Sari. Indah, berlututlah dan minta maaf atas kebodohanmu hari ini. Kau ingin mati. Kau kembali terlambat. Apa kau bermain-main lagi dengan si cacat budi itu? Jalang dan si cacat, kalian benar-benar pasangan serasi. Tapi kalau kau mau membuat pertunjukan saat si cacat itu merangkulmu, bukankah kau merasa jijik? Indah, jika kau berlutut hari ini dan berkata, aku salah, sereda sekali, maka aku akan berbelas kasih dan memberimu kesempatan lain. Sudah selesai bicaramu? Habisi mereka. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Indah, kau benar-benar gila. Beraninya kau menyentuh kami. Biarkan kami pergi. Kalian akan mati. Saat aku keluar, aku akan membuat hidupmu seperti neraka.
Sampah tak berguna. Atas hak apa kau menghakimi budi? Tanpa keluarga sorry. Kau bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing. Di jalanan, mengibas-ngibaskan ekornya, dan mengemis sisa makanan. Tanganku. Indah cukup. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Kau menggunakan keluarga sorry untuk melakukan segala macam kejahatan di luar, dan menolak membayar utangmu. Di dalam, kau menghinaku, dan berencana mencelakaiku. Menurutmu apa yang kuinginkan? Agar kau mati tentu saja. Kau ingin membunuh kami? Ya. Hanya bercanda. Kenapa begitu serius? Bahkan jika aku ingin menghancurkan tulangmu menjadi debu, aku tidak cukup bodoh untuk menumpahkan darah. Dan menggaitkan keluarga sorry dan budi. Helen janji Marika dan Seret Marika keluar. Jangan sisakan apa pun. Milik keluarga Sari. Baik, Nona. Berhenti, Indah. Lepaskan aku. Berhenti. Ini dibuat khusus dengan tangan di Italia. Indah, kau akan membayar ini. Indah, apa kau benar-benar mengusir kami? Indah, apa kau gila? Kami lulusan terbaik dari universitas ternama. Tanpa kami, bagaimana grup Sari MU bisa bertahan? Kau bilang grup Sariku. Dengan puluhan ribu karyawan, dan aset miliaran rupiah, tidak bisa bertahan tanpamu bertiga. Bajingan tak tahu terima kasih, yang dididik. Ola keluarga Sari? Lepaskan aku. Enyala, jangan sentuh aku. Siapa kau pikir dirimu? Kau pikir kau yang memegang kendali? Indah, beraninya kau menghina kami. Telanjangi mereka sampai bersih. Jangan sisakan apa pun, selain pakaian dalam mereka. Lepaskan aku. Dasar mizam kotor. Lepaskan aku. Seret Marika keluar. Lepaskan aku. Indah, kau akan menyesalinya. Jalan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Indah, tunggu saja. Kami lulusan terbaik. Banyak perusahaan menginginkan kami. Apa yang kau lakukan pada kami hari ini? Akan kubalas 2 kali lipat suatu hari nanti. Oh ya? Aku akan menunggu. Aku ingin melihat. Apakah kau punya nyali untuk membunuhku? Lagi di kehidupan ini. Chloe. Indah benar-benar gila. Dia sangat kejam. Rio dan yang lain sudah diusir. Aku pasti berikutnya. Aku tidak bisa hanya duduk diam menunggu mati. Aku sudah siap. Nona sorry, aku salah. Aku tahu aku tidak punya hak lagi untuk tinggal di keluarga Sari. Aku akan pergi sekarang. Apa aku bilang kau boleh pergi? Nona sorry, aku benar-benar tahu aku salah. Semua itu, Rio dan yang lain yang memaksaku. Mereka bilang, kalau aku membantu mereka melawanmu, mereka akan memberiku setengah aset grup Sari. Aku hanya bingung sesaat. Nona sorry, kumohon. Demi ibuku, dia juga bekerja untuk keluarga Sari. Sangat lama, tolong biarkan aku pergi. Mengapa kau mengatakan semua ini? Kita tumbuh bersama. Saat aku kecil, ibumu bahkan pernah menggendongku. Bagaimana mungkin aku memperlakukanmu seperti aku memperlakukan mereka? Maksudku adalah, kau melupakan sesuatu. Aktingmu hari ini, jauh lebih baik daripada saat kau menjatuhkan Jelong itu. Jika kau mendapat kesempatan, pergilah jadi aktris. Kau bahkan mungkin bisa jadi terkenal. Belum pergi juga? Apa kau mau aku meminta pengawal mengantarmu keluar?
Mengapa kau lari? Apa isi tasmu? Apa kau membawa uang? Kami tidak punya uang untuk bepergian. Rio, Randy, Kevin, apa yang kalian lakukan di sini? Ini semua salah Indah. Pelacur itu mengusir kami. Dia pikir dengan melucuti kami, dia bisa berjalan angkuh. Kami akan bangkit kembali dalam waktu kurang dari 3 bulan. Lalu aku akan membuat pelacur itu berlutut di kakiku dan menjilat sepatuku. Tepat sekali, pelacur itu buta. Dia mengabaikan kami bertiga dan memilih orang cacat di kursi roda. Cepat atau lambat, dia akan datang menangis dan memohon kami untuk kembali bersama. Kalian dalam keadaan seperti ini masih membual. Dulu kalian adalah tuan muda, hidup dari keluarga Sari. Sekarang kalian diusir dan bahkan tidak punya celana. Dan kalian masih punya nyali untuk bicara tentang bangkit kembali? Aku tahu kalian telah diperlakukan tidak adil. Aku punya beberapa barang di sini. Ambil saja dan jual dulu. Ini tabunganku. Ini bisa menopang kalian sementara waktu. Hanya itu saja? Apa kau menganggapku pengemis? Kau pasti punya barang bagus lainnya di tasmu. Itu milikku. Pergi sana. Kembalikan. Cengkeya. Hal-hal ini seperti investasi bagi kita. Kalau aku sukses besar, ini modal awalmu. Nanti aku belikan mobil mewah, rumah mewah. Dan kalian tinggal hitung uang seharian. Mimpi saja. Sekumpulan pecundang tak bertulang punggung yang mencuri dari wanita. Kalau aku tidak perlu memakai kalian untuk merebut aset keluarga Sari, aku sudah lama pergi. Tentu saja aku percaya pada kalian. TAPI, sudah lewat tengah malam. Gang ini cukup menyeramkan. Bagaimana kalau kita cari tempat menginap dulu? Ayo pergi. Sekumpulan orang bodoh. Begitu kalian menjatuhkan Indah, dan aku mendapatkan aset keluarga Sari, aku akan jadi yang pertama membuang kalian ke anjing-anjing. Nona Sari, bukankah kau bilang Ayu, dan tuan-tuan muda itu penuh niat jahat? Mengapa kau masih memberinya uang? Bukankah itu sama saja melepaskan harimau kembali ke alam liar? Ibu Susanti. Mereka sudah bersama keluarga Sari lebih dari 1 dekade. Mereka tahu cukup banyak rahasia perusahaan. Jika kita mendorong mereka ke jalan buntu, bahkan binatang yang terpojok pun akan melawan. Bagaimana jika mereka membocorkan rahasia keluarga Sari? Itu akan menjadi masalah besar. Untuk saat ini, aku akan memberi mereka sedikit sesuatu. Biarkan mereka berpikir bahwa bahkan setelah meninggalkan keluarga Sari, mereka masih bisa berkembang pesat. Dengan begitu, mereka tidak akan fokus pada merencanakan balas dendam terhadapku. Batangan emas dan cincin berlian ini bernilai beberapa miliar rupiah. Jika mereka bangkit karena ini, bukankah kau sama saja memelihara musuhmu? Bangkit. Orang-orang itu berutang 60 miliar rupiah untuk utang judi. Mereka dulu menggunakan uang grup Sari untuk menutupi kerugian. Sekarang setelah mereka sendiri, menurutmu apa yang akan dilakukan para penagih utang itu kepada mereka? Hal yang paling menyakitkan, bukanlah kehancuran sekali saja, tetapi membiarkan mereka putus asa di tengah harapan. Menghancurkan mereka berulang kali. Sampai pikiran mereka benar-benar hancur lebur. Nona Sari, Anda telah banyak berubah belakangan ini. Dulu, Anda selalu berpikir, bagaimana menyenangkan tuan-tuan muda ITU. Sekarang, aku hanya melihat beberapa hal dengan lebih jelas. Dan aku tidak ingin dipermainkan lagi oleh mereka. Ibu Susanti, besok suruh ayahku datang ke sini. Aku perlu bicara dengannya tentang urusan perusahaan. Katakan padanya untuk membatalkan setiap proyek di perusahaan, yang Rio, Kevin, dan Randy. Senta. Kita sama sekali tidak boleh memberi mereka kesempatan lagi untuk merugikan grup Sari. Baik, Nona Sari. Tuan, mata-mata keluarga Thorn, semuanya telah mengaku. Ini pengakuan tertulis mereka. Dan bukti fisik dari suku cadang mobil dari masa lalu juga telah diverifikasi. Setelah bertahan begitu lama, akhirnya tiba saatnya untuk menutup. Beritahu mereka. Lanjutkan rencana. Serang proyek energi baru grup Torne. Putus quand semua Pandana Amerika. Jangan beri mereka kesempatan. Baik Tuan, saya akan segera melakukannya.
Haruskah saya memberitahu Nona Sari? Sekarang setelah masalah keluarga Torne terselesaikan, saatnya mencari kesempatan. Un tuc Mamberitahu Inda, tonton Cedra Kakiku. Anda boleh pergi sekarang. Ayah, kemarin aku sudah mengusir Rio dan ketiga orang itu. Mereka semua sudah pergi. Bagus. Apakah kamu sibuk? Tidak, aku tidak sibuk. Aku baru saja membuang sampah di rumah. Ada APA? Camus Luan. Besok. Kan, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Baiklah. Sampai jumpa besok. Tenang gengku. Ada APA? Kamu ada janji dengan Budi? Kalau begitu kenapa menunggu sampai besok? Pergi sekarang. Ayah. Ayah terlalu tidak sabar. Kita bahkan belum menikah. Sudah lewat. Jadi datang tanpa pemberitahuan bukanlah ide yang bagus. Apa hubungannya belum menikah dengan itu? Aku punya firasat bagus tentang Budi, karakternya, dan latar belakang keluarganya 100 kali lebih baik daripada ketiga bajingan itu. Lajapila, kalian berdua akan menikah cepat atau lambat, jadi pergi lebih awal atau terlambat. Semuanya sama saja. Ini adalah minyak pijat spesial yang kudapat dari tabib tua. Ini sangat manjur. Percayalah ke sana dan berikan Budi pijatan kaki yang enak. Jika kakinya bisa pulih sepenuhnya, kehidupanmu di masa depan akan jauh lebih lancar. Minyak pijat? Baiklah. Aku akan menggunakan ini sebagai kesempatan untuk melihat sendiri. 3 tahun terakhir ini, apakah dia benar-benar cedera? Atau dia berpura-pura cacat? Oh ayah. Ayah harus mengurus urusan perusahaan, sesegera mungkin. Semua proyek yang berhubungan dengan Rio, dan ketiga orang itu, harus diperiksa secara menyeluruh. Jangan beri mereka kesempatan untuk mengambil keuntungan. Jangan khawatir tentang bagaimana aku menangani ini. Lajapila, aku sudah menyebarkan kabar di kalangan masyarakat kelas atas Atheria. Siapapun yang berani membantu mereka akan menjadi musuh keluarga Sari. Mereka pantas mendapatkannya. Sebelumnya, didukung oleh keluarga Sari, mereka bertindak semena-mena. Sekarang, saatnya bagi mereka untuk merasakan tidak punya tempat untuk meminta bantuan. Tepat sekali. Baiklah, mari kita tidak membicarakan hal-hal kotor itu lagi. Itu sial. Sudah lewat. Pergilah cepat. Hati-hati di jalan. Siapa di sana? Buddy, ini aku. Buddy. Aku masuk ya. Selamat malam, Budi. Semoga aku tidak mengganggumu. Tidak. Sama sekali tidak. Aku baru saja selesai mandi. Kenapa Camus di sini? Bukankah kita sepakat bertemu besok? Ayahku bersikeras aku datang menemuimu. Dia bilang kita harus menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Untuk mengembangkan perasaan kita. Mengembangkan perasaan? Ya. Dia juga menyuruhku memeriksa kakimu. Ngomong-ngomong soal itu, dengan kakimu, kamu tidak bisa berjalan. Buddy, bagaimana kamu bisa mandi sendiri? Aku. Tunggu. Kenapa aku panik? Bukankah aku sudah memutuskan untuk memberitahunya segalanya? Apa bedanya memberitahunya hari ini atau besok? Inda. Sebenarnya, aku tahu. Buddy, kakimu cedera, bukan tangan. Kamu bisa mengurus kehidupan sehari-harimu dengan baik. Sebenarnya, aku Oh, Buddy. Ayahku memintaku membawakan ini untukmu. Ini minyak pijat spesial dari tabib ahli. Dia bilang ini bisa membantu mengobati cedera kakimu. Dia juga bilang ini paling ampuh jika dipijat sebelum tidur. Dia bahkan mendesakku untuk memijatmu. Camus. mau memijatku. Camus.
Jika aku memberitahunya sekarang, bukankah aku akan kehilangan kesempatan indah memijatku sendiri? Aku harus memberitahunya cepat atau lambat, jadi kenapa tidak duluan? Gugup sekali? Kalau kamu takut mencoba, itu berarti kamu memalsukan cedera. Buddy, mau dipijat? Ya. Sangga pers menggat? Mungkinkah kakinya benar-benar cedera? Ngomong-ngomong soal itu, 3 tahun terakhir ini, kakimu belum membaik juga? Sebentar lagi saja, aku akan memberitahunya setelah pijat. Sepertinya Budi benar-benar lumpuh. Mungkin saat dia melompat dari gedung untuk menyelamatkanku di kehidupan sebelumnya, cedera kakinya baru saja sembuh, dan aku sudah mencurigainya memalsukannya selama ini. Itu benar-benar salah dariku. Bagaimana rasanya? Aku tidak merasakan apa-apa. Mungkin, kaki ini sudah terbiasa. Bagaimana kalau aku sering datang memijatmu mulai sekarang? Buddy, jangan khawatir. Tidak peduli apakah, di masa depan, kamu bisa berdiri atau tidak. Aku akan menikahimu. Dan akan selalu baik padamu. Aku. Sebenarnya, aku. Buddy, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Aku mengerti segalanya. Aku tidak akan memandangmu rendah. Dan kamu tidak seharusnya meremehkan dirimu sendiri. Di hatiku, kamu lebih baik dari pria manapun. Bagaimana aku harus menjelaskan sekarang? Aku tunggu sampai besok saja. Aku pasti akan memberitahunya besok. Anda. Sebenarnya. Aku punya sesuatu untuk kuakui padamu. Apa itu? Aku. Bapak Santoso, keluarga Thorne sedang putus asa dan bertarung dengan orang-orang kita. Anda harus segera ke kantor. Saya mengerti. Anda. Ada sesuatu yang mendesak di perusahaan. Aku akan... Tidak apa-apa. Silakan saja. Bisnis nomor 1. Kita bisa makan malam nanti. Sepertinya, aku harus mencari kesempatan lain untuk mengaku. Kuharap dia tidak menyalahkanku. Keluarkan Adrian. Keluarkan Adrian. Keluar, Adrian. Adrian, Killiar. Adrian, Killiar. Adrian, keluarkan Adrian. Seorang cacat. Menduduki posisi CEO. Menyebabkan grup Thorne kita kehilangan lebih dari 225 miliar rupiah. Cukup berani mengacaukan proyek kita, tapi terlalu pengecut untuk menunjukkan wajahmu? Kudengar proyek energi baru grup Thorne, dananya dipotong oleh Bapak Santoso. Liha, Marika Putus Asa Sekarang. Keluarga Thorne terlalu arogan. Oh, bukankah ini Bapak Santoso yang hebat? Ada APA, kakimu belum sembuh? Benar, orang cacat tetap cacat. Seberapa pun kau berpura-pura, kau tidak akan pernah normal. Siapa bilang kakiku tidak lebih baik? Siapa bilang kakiku tidak lebih baik? Kau. Bapak Santoso, Kenya. Baik-baik saja. Kaki Bapak Santoso tidak pernah cacat. Kenya. Kakak. Kau bukan. Apa? Aku tidak cacat. Apakah kalian kecewa? Ini. 3 tahun lalu, remku blong. 10 tahun lalu, orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil. Metode keluarga Thorne benar-benar sekotor biasanya. Kau tidak punya bukti. Bukti? Bawa semua orang ini ke kantor polisi. Dan untuk para dalang itu, Pongakaraku. akan secara pribadi menyerahkan bukti ke polisi. Baik tuan. Adrian, keluarga Thorne tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Bagus. Aku juga tidak berencana membiarkan keluarga Thorne lolos. Kau. Bagus. Kenya, baik-baik saja. Adrian sudah berpura-pura cacat selama ini.
hanya orang cacat. Kita akan menjauhkannya dari Indah pada akhirnya. Setelah kita merebut kembali keluarga Sari, kita akan memberi pelajaran pada si cacat itu dulu. Pria yang Indah pilih. Ternyata bukan orang cacat. Mengapa dia begitu beruntung? Tidak. Aku tidak bisa membiarkan Rio dan yang lain tahu tentang ini. Mereka perlu terus membuat masalah. Itu satu-satunya cara aku punya kesempatan untuk kembali ke keluarga. Kumpulan sampah ini benar-benar buta terhadap kehebasan di depan mereka. Mereka berani menolak kami saat kami mencari kerja sama mereka. Bagaimana di pihakmu? Apa Direktur Wibowo sudah membalas? Tidak bagus. Si tua bangka Direktur Wibowo itu. Dulu dia menjilatku seolah aku ayahnya. Sekarang dia berani memblokirku. Hei, Bapak Wibowo, ini aku, Kevin Pratama. Bisakah kau membantuku? Bapak Pratama, keluarga Sari sudah mengusirmu. Jangan telepon aku lagi, jika aku terlibat denganmu. Aku takut grup Sari akan menutup bisnisku. Para sombong ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kasino sudah mendesak kita untuk membayar. Jika kita tidak bisa mendapatkannya, mereka akan mematahkan salah satu tangan kita. Bagaimana kalau kita gunakan modal awal untuk menutupinya sekarang? Mari kita selesaikan krisis mendesak ini. Di mana? Aku menggunakannya untuk membayar kembali rentenir. Agent Gan. Itu adalah penyelamat kita. Aku tidak menyangka para bos itu tidak ada yang mau bekerja sama dengan kita. Tapi kau seharusnya tidak menyentuh barang-barang kita. Ini semua salahmu. Jika bukan karena kau mencuri draft desain Indah saat itu, dia tidak akan memperlakukan kita seperti... Salo, siapa yang menjelek-jelekkan Indah di bar dan dipukuli olehnya? Menurutku, ini semua salahmu. Kakak, apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Salahkan Jalang Indah ITU. Jika dia tidak punya metode tercela seperti itu, bagaimana dia bisa menghalangi jalan kita? Aku akan mencari Indah sekarang, aku akan memintanya uang. Kau pikir kalau kau minta padanya, dia akan memberikannya begitu saja? Dia pasti senang melihat kita menderita sekarang. Jadi, apa yang kita lakukan? Rio, Randy, Kevin, ada apa dengan kalian? Enyala. Ini semua salahmu, Jalang. Jika kau tidak terus-menerus menghasut kami untuk mengejar Indah, bagaimana kami bisa dipermalukan di depan umum setiap kali? Ini semua karena kau. Kau tahu dari dulu kan? Kau sengaja melihat kami mempermalukan diri sendiri. Tidak, aku tidak, Randy. Aku benar-benar tidak tahu. Ini Indah. Dia budget plan. Dia sudah berhubungan dengan pria dari keluarga Santoso itu. Randy. Aku benar-benar tidak tahu. Aku pikir, Indah masih menyukai kalian. Siapa sangka dia orang yang budget plan? Kalian berutang lebih dari 60 miliar rupiah dari utang judi. Kalian bersembunyi dan tidak membayar. Dan kalian masih di sini memukul seorang wanita? Kalian benar-benar pengecut. Jika kalian tidak membayar hari ini, kami akan mengambil lengan sebagai bunga. Kau bajingan tak punya nyali. Boss, beri kami 2 hari lagi. Kami akan segera mendapatkan uangnya. Perpanjangan waktu? Kau bilang hal yang sama bulan lalu. Apa kau menganggap kami bodoh? Dia. Kami akan memberikannya padamu sebagai jaminan. Dia cantik. Pakai dia sebentar. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Sampah ini? Dia bahkan tidak seharga ratusan juta rupiah. Itu bahkan tidak berarti apa-apa bagi kami. Boss, beri kami 1 minggu lagi. Hanya 1 minggu. Kami tahu kata sandi berangkas keluarga Sari. Setelah kami mendapatkannya, kami akan mencurinya. Kau bisa dapat 2 kali lipat. Baiklah. 1 minggu. Jika aku tidak melihat uangnya dalam seminggu, jangan salahkan aku karena kejam. Untuk yang ini, aku akan membawanya bersamaku untuk saat ini. Rio, tolong aku. Kalian bertiga bajingan. Kalian masih belum tahu kan? Budi sama sekali tidak cacat.
Kau tidak akan pernah sebaiknya. Indah, memandang rendah kalian sampah tak berguna. APA. Dia tidak cacat? Kalian bertiga bajingan. Kau tidak akan pernah sebaik Budi. Indah tidak akan pernah melihat kalian. Saya Len, si kakek itu telah menipu kita selama ini. Dan si palsu itu, Indah, telah sepenuhnya dipermainkan olehnya. Ini kesempatan kita. Ungkap tindakan Budi yang memasukkan kecacatannya. Biarkan Indah tahu dia telah ditipu. Dia mungkin akan kembali kepada kita. Memang ini kesempatan. TAPI. Kita tidak bisa memperlakukan Indah seperti dulu. Jika perlu, kita akan berlutut dan meminta maaf padanya. Kita berlutut dan memohon padanya? Apakah dia pantas mendapatkannya? Dulu dia yang memohon pada kita. Zaman telah berubah. Berlutut dan meminta maaf. Apa pentingnya? Selama dia kembali, kita akan punya banyak kesempatan nanti. Aku sudah mencari tahu. Indah akan kembali ke rumah lama keluarga Sari besok. Untuk mengambil sesuatu. Kami akan menangganya di rumah lama keluarga Sari. Untuk menyudutkannya di pintu masuk. Tepat di depan jalan itu. Kami akan mengungkap Budi. Baiklah. Selama kami bisa mengungkap Budi. Mengetahui kepribadiannya, dia mungkin akan memilih kami karena kesal. Begitu kami kembali ke keluarga Sari, kami tidak perlu khawatir tentang utang judi. Baiklah. Ketika saatnya tiba, jika Budi berani menghentikan kami akan memberinya pelajaran. Indah, berhenti di situ. Aku belum menyelesaikan masalah dengan kalian, dan kalian berani muncul? Apa maumu sekarang? Apa maumu? Untuk menunjukkan sifat asli priamu. Budi sama sekali tidak cacat. Dia telah berbohong padamu. Dia mencoba memenangkan kepercayaanmu, agar dia bisa merebut aset keluarga. Indah. Liha, kamu terus bilang kita bertiga buruk. Sekarang kamu seharusnya tahu. Sifat asli tunanganmu kan? Kamu bisa memilih sekarang. Pilih kita bertiga. Indah, tolong biarkan aku menjelaskan. Omong kosong. Hari ini, aku akan membongkarmu. Dasar pembohong. Lepaskan aku. Lepaskan. Kapan kamu pulih? Aku pulih 3 bulan setelah kecelakaan. Aku memalsukan kecacatanku karena aku tahu kecelakaan itu bukan kecelakaan. Keterlibatan keluarga Torne juga terhubung dengan kecelakaan orang tuaku. Akut Mereka akan datang lagi pada kita. Jadi aku merahasiakannya darimu. Jadi, sampai kapan kamu berencana merahasiakannya dariku? Awalnya aku berencana untuk memberitahumu setelah aku menemukan buktinya. Tapi setelah kita bersama, aku semakin takut membuatmu kesal. Jadi aku tidak pernah menemukan saat yang tepat untuk memberitahumu. Indah. Maafkan aku. Aku membuatmu sangat khawatir dan takut. Indah. Maafkan aku. Maafkan aku sudah membuatmu khawatir. Kau berakting dengan sangat baik. Aku bahkan tidak menyadari apapun. Apa kau tidak marah? Kenapa aku harus marah? Tapi mulai sekarang, jika ada masalah, kau tidak bisa menyembunyikan apapun dariku lagi. Kita akan menghadapinya bersama. Indah. Kami tahu kami salah. Tolong lepaskan kami saja. Jika kau punya keluhan tentang apa yang kami lakukan sebelumnya, kami bisa berlutut dan meminta maaf padamu. Melepaskan kalian? Real. Kalian bertiga juga dididik oleh orang-orang terpelajar. Setelah semua yang kalian lakukan, apa kalian benar-benar berpikir jika aku melepaskan kalian, kita semua bisa hidup damai begitu saja? Karma berlaku. Aku tidak bisa membiarkan kalian menyakiti orang lain lagi. Bukti-buktinya sudah kuberikan kepada polisi. Bawa ketiga orang ini pergi. Aku tidak mau melihat mereka. Serahkan mereka ke polisi. Baik, Nona. Indah, apa kau ingat saat kita berusia 17 tahun untuk ulang tahunku, kau berlari 3 blok untuk membelikanku kue es krim. Dulu kau sangat menyukaiku. Bagaimana kau bisa melupakan semua itu sekarang, Indah? Saat kau tersesat di taman waktu kecil, aku yang menggendongmu untuk mencari Bapak Sari.
Aku akan berlutut untukmu. Tolong ampuni kami kali ini saja. Kami tidak akan mengganggumu lagi, dan kami tidak akan berjudi lagi. Enda. Ini bukan salahku. Semua karena Chloe. Dia bilang kita bisa mengandalkanmu untuk kembali ke keluarga Sari. Dialah yang berutang judi duluan. Enda. Kami semua tidak perlunya. Tolong lepaskan kami. Kami akan menjauh sejauh-jauhnya darimu mulai sekarang. Bawa mereka pergi. Tidak, Enda. Aku buta sebelumnya. Tapi sekarang aku sadar. Kau lebih tenang dari dugaanku. Bab itu seharusnya sudah ditutup lama sekali. Mereka memulai jalan mereka, dan mereka harus menjalaninya sendiri. Baiklah, jangan biarkan mereka merusak suasana hatimu. Bagaimana kalau kita duduk di taman depan? Aku minta Ibu Susanti menyiapkan stroberi dan krim kesukaanmu untuk kita. Kedengarannya bagus. Kita bisa berjemur. Eyo. Tanda tangani, kamu akan melunasi utangmu di kasino ini seumur hidupmu. Tunggu saja beberapa hari lagi. Leo dan yang lain akan datang menyelamatkanku. Menyelamatkanmu? Mereka sudah dicari polisi. Mereka akan masuk penjara. Utang ini, kamu akan membayarnya kembali dengan nyawamu. Coba saja. Razanya lebih manis daripada yang kita beli di supermarket terakhir kali. Ya. Mani. Anda. Sebenarnya, Saat aku SMP, yang paling kutakuti adalah kamu menganggapku cacat, bahwa aku adalah beban. Buddy. Yang ku cintai adalah kamu. Kalau kamu pinkeng, aku akan berjalan pelan bersamamu. Kalau kamu sehat, kita akan berlari bersama. Apakah kamu beban atau bukan? Tidak pernah tentang apakah kamu bisa berjalan. Tapi apakah orang di sisiku adalah kamu? Aku selalu berpikir bahwa setelah semua masalah terselesaikan, aku akan menjelaskan semuanya padamu dengan benar. Tapi sekarang aku tahu bahwa kamu lebih menghargai kejujuranku daripada segalanya. Siap. Baguslah kalau kamu tahu. Tapi kataku, ada satu hal baik tentangmu berpura-pura cacat. Aku punya alasan sempurna untuk memegang lenganmu, dan orang-orang akan memujiku karena perhatian.